Saya adalah Nurse Krisma. Saya memiliki sebuah ambisi bahwa edukasi kesehatan dapat mudah diakses oleh siapapun tanpa biaya yang sangat mahal dan tanpa memerlukan waktu yang cukup lama. Sobat Perawat adalah sebuah wadah saya dalam memberikan edukasi kesehatan dan juga memberikan saya kesempatan untuk mengabdi kepada negara ini dalam memberikan edukasi kepada masyarakat berguna untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya adalah penggiat seorang Florence Nightingale, yaitu adalah seorang perawat modern yang saya hormati. Selamat datang di Sobat Perawat. Hai, bertemu lagi dengan saya Nurse Krisma di channel Sobat Perawat. Oke, jadi pada kali ini kita akan melanjutkan video kita sebelumnya, yaitu yang membahas tentang apa itu diabetes mellitus. Dan pada kali ini kita akan membahas tentang bagaimana diet diabetes mellitus dan tips menjalani diet diabetes mellitus. Baik, jadi sebelumnya saya telah memiliki beberapa pasien kelolaan yang mana saya mempercayai bahwa penyakit diabetes mellitus itu dapat dikontrol. Yang mana salah satu teknik untuk mengontrol penyakit ini adalah menjaga asupan atau menjaga diet dari pasien diabetes mellitus tersebut. Oke, jadi sebelum kita membahas tentang dietnya, ada beberapa poin yang perlu dipahami dan akan menunjang edukasi kesehatan tentang diabetes ini. Poin yang pertama itu adalah olahraga yang cukup untuk pasien diabetes, bisa melakukan olahraga ringan seperti jogging dan yang lainnya, namun tidak memberatkan pasien diabetes itu sendiri karena pasien diabetes juga sering mengalami kelelahan seperti itu. Jadi sobat sehat bisa menerapkan olahraga ringan seperti jogging atau jalan-jalan di pagi hari, atau juga kalau bisa sit up, push up di rumah dengan sesuai kemampuan, contoh 5 kali atau 10 kali seperti itu. Yang kedua adalah mengatur asupan makanan. Jadi untuk pasien diabetes sendiri, buatlah pola seperti pada tips-tips diet pada umumnya, yaitu jangan atau makanlah sebelum kamu lapar dan berhentilah makan sebelum kamu kenyang, dan porsi makanan tersebut juga dikurangi, terutama yang mengandung karbohidrat atau mengandung kadar gula, contohnya seperti nasi. Nah, kalau umpamanya nasi dikurangi, dari mana kita bisa mendapatkan gula lagi seperti itu? Nah, salah satu sumber makanan yang dapat atau memiliki gula yang baik dan ramah untuk tubuh yaitu adalah buah-buahan seperti pisang dan yang lainnya. Nah, yang ketiga adalah mengatur dan meningkatkan makanan yang bernutrisi. Apa sih makanan yang bernutrisi itu? Terdiri dari vitamin yang bisa didapatkan dari sayur-sayuran, ada lemak, ada namanya itu adalah protein, bisa didapat dari hewani atau dari daging, nabati atau dari sayur-sayuran yang mengandung protein seperti kedelai dan yang lainnya. Tips yang keempat adalah yang paling penting, yaitu menerapkan jadwal yang teratur. Banyak yang bertanya kepada saya, untuk diet diabetes itu gimana sih? Apa lebih baiknya kita tidak makan atau kita makan cuma sekali aja dalam sehari, atau kita cuma makan sedikit aja dalam sehari seperti itu. Jadi hal yang patut kita waspadai khususnya pada pasien diabetes itu tidak hanya kadar gula yang tinggi, juga kadar gula yang sangat rendah seperti itu, atau yang dalam bahasa medisnya disebut dengan hipoglikemi, yang mana berdasarkan banyak penelitian, kasus kegawat daruratan pada pasien diabetes ini sering terjadi pada pasien yang mengalami kurang gula atau hipoglikemi. Oleh sebab itu, menerapkan jadwal makan yang teratur sangat penting untuk teman-teman yang atau sobat sehat yang mengidap penyakit diabetes. Selanjutnya, banyak teman-teman atau sobat sehat yang bertanya, apa saja sih yang boleh kita makan atau tidak boleh kita makan ketika kita terkena penyakit gula ini. Oke, ada banyak mitos yang mengatakan bahwa orang dengan diabetes itu tidak boleh makan nasi. Ya memang nasi itu mengandung kadar gula yang kompleks dan sangat sulit dipecah oleh tubuh juga. Namun tubuh kita juga perlu asupan dari gula tersebut. Ya kalau mamanya teman-teman tidak ada nasi atau ingin mengurangi nasi, teman-teman bisa mengganti kebutuhan karbohidrat tersebut dari pisang contohnya, dari buah-buahan dan sumber
makanan yang mengandung karbohidrat lainnya seperti gandum dan yang lainnya. Itu umumnya. Kalau umumnya teman-teman tidak ada nasi, tidak ada pisang, contoh di daerah timur, daerah kering, teman-teman bisa memanfaatkan ubi seperti itu. Itu adalah juga mengandung karbohidrat, namun dengan porsi yang sedikit. Jadi tetap kita menerapkan metode T itu yang mana serat itu lebih banyak, dan anggap aja ini T ya. Untuk satu ini adalah kandungan serat dan sayurannya. Jadi ini sangat membantu untuk memberikan vitamin dalam tubuh, melancarkan pencernaan. Dan yang ini setengahnya ini adalah setengah untuk karbohidrat dan setengah untuk yang lainnya seperti protein hewani atau daging-dagingan seperti itu. Oke. Jadi mitos yang mengatakan bahwa orang diabetes tidak boleh makan nasi itu tidak perlu diterapkan ya. Orang diabetes itu boleh dalam makan nasi namun dengan porsi yang sedikit atau dengan menerapkan metode yang sudah saya beritahukan tadi seperti itu. Jadi teman-teman yang atau sobat sehat yang mengalami atau keluarganya mengalami diabetes tidak perlu nih melarang tidak boleh makan nasi, cuma dijaga jumlah nasi atau jumlah asupan nasi yang dimakan seperti itu. Dari sebelumnya orang normal memakan 2 sendok nasi, porsi nasinya mungkin kalau mamanya belum bisa dikurangi dengan 1,5 dulu, dikurangi sampai 1 sendok nasi untuk takaran 1 porsinya seperti itu. Nah, mungkin itu saja video kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk sobat sehat semuanya. See you next time.